Masa sih? Industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) terus berkembang. Para pemain di industri terus menghadirkan opsi yang lebih terjangkau, fitur baru, hingga pengembangan performa. Pasar juga meluas seiring dengan semakin banyaknya pelanggan yang beralih ke opsi listrik. Di antara mobil-mobil tersebut ternyata ada loh yang paling baik diminati. Masa sih? Yuk kita langsung simak mobil listrik yang paling laris. Masa sih? Tidak dapat dipungkiri, saat ini popularitas mobil listrik sudah semakin meningkat. Bahkan untuk pertama kalinya, electric vehicle telah berhasil menduduki peringkat pertama penjualan mobil secara global. Mobil listrik yang mampu merajai pasar ini adalah Tesla Model Y. EV ini sukses menjadi mobil segmen penumpang terlaris pada kuartal pertama 2023. Dalam hal ini, Model Y berhasil menguasai 3 pasar wilayah terbesar yang menjadi motor utama dari meroketnya angka penjualan tersebut. Ketiga wilayah yang dimaksud adalah China, Amerika Serikat, serta Eropa, di mana model ini menjadi salah satu kendaraan terlaris. Untuk diketahui, Tesla Model Y merupakan mobil listrik jenis compact SUV yang dibekali dengan baterai lithium ion berkapasitas 60 kWh yang mampu menempuh jarak sekitar 449 km untuk varian standar dan 531 untuk long range. Secara performa, Tesla Model Y mampu mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 299 tenaga kuda dan torsi maksimum 460 Nm. Mobil buatan Elon Musk ini dapat mencapai kecepatan hingga 217 km per jam dan berakselerasi 0-100 km per jam hanya dalam waktu sekitar 4,8-5 detik. Masa sih? BYD atau singkatan dari Build Your Dream sebetulnya sudah masuk ke Indonesia pada 2018. Namun saat itu masih secara sporadis untuk dipakai sebagai kendaraan taksi Bluebird. Salah satu model yang menarik adalah BYD Atto 3 yang masuk kelas SUV ringkas 5 penumpang. Dimensi Atto 3 memiliki panjang 4,4 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 1,6 meter, dan jarak sumbu roda 2,7 meter. Bicara desain, Atto 3 menggunakan bahasa desain Dragonface 3.0. Tampilannya mengusung gaya crossover yang dapat dilihat dari bagian atap yang lebih landai di bagian belakang. Lampu utama sudah dibekali dengan LED dan Daytime Running Lights atau DRL. Masuk ke bagian interior, desain kabin tampak sporty dengan dominasi warna hitam dan putih dengan sentuhan aksen merah. Beberapa titik seperti bagian AC punya warna krom yang membuatnya elegan. Atto 3 dibekali dengan layar instrumen 5 inci, serta head unit electric rotary touchscreen berukuran 12,8 inci yang bisa diubah tampilan sesuai keinginan, bisa landscape maupun portrait. Spesifikasi teknis dibekali baterai berkapasitas 60,48 kWh. Mobil ini bisa melaju dari 0-100 km hanya dengan waktu 7,3 detik, dengan kecepatan puncak mencapai 160 km per jam. Fitur keselamatan ditunjang dengan airbags untuk sisi pengemudi dan penumpang, blind spot detection, electronic stability program, integrated park brake, IPB, dan masih banyak fitur lainnya. Mobil ini pun dihargai sekitar 500 juta rupiah. Masa sih? Pada tahun 2018, perusahaan mobil asal China yaitu Guangzhou Automobile Group Co. (GAC) memperkenalkan mobil Aion S. Dari segi desain eksterior, mobil ini menampilkan desain grill tertutup dengan alis lampu LED yang tergabung dalam lampu depan. Bumper depan mengadopsi desain 3 bagian, menciptakan tampilan keseluruhan yang dinamis dan energik. Untuk mengokohkan wujudnya sebagai mobil ramah lingkungan, insinyur GAC menggunakan atap solar. Selain itu juga, sedan kompak ini diklaim memiliki tingkat aerodinamika sebesar CD 0,245. Menurut pihak perusahaan, angka tersebut hampir sama dengan Tesla Model 3. Meskipun tren atap mengambang alias floating roof mulai meredup, tapi GAC tetap percaya diri mengaplikasikannya pada pilar C. Untuk bagian belakang mobil ini tampak simpel dengan lampu LED beraksen hitam dan menyatu antara sisi kanan dan kiri. Pihak GAC mengumumkan bahwa Aion S mampu menjelajah sejauh 500 km jika baterai terisi penuh. Dan menariknya, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem otonom level 2
di mana pengemudi bisa melepas tangannya dari setir dan bisa melakukan hal lain, tapi harus tetap siap mengambil alih kemudi jika diperlukan. Masa sih? Wuling Mini EV dirancang menggunakan platform baru Global Small Electric Vehicle atau GSEV. Sedangkan dimensinya berukuran seperti microcar, yakni panjang 2,9 meter, lebar 1,4 meter, dan tinggi 1,6 meter, serta wheelbase 1,9 meter. Ukuran ini lebih besar sedikit dari Smart Volvo. Mobil ini hampir tak punya bagasi jika jok belakang diisi oleh penumpang. Namun jok belakang dapat dilipat hingga menawarkan ruang 741 liter yang disebut muat koper 26 inci atau stroller. Wuling Hongguang Mini EV dibekali satu motor listrik yang dilengkapi BMS Intelligent Battery Management System. Baterai mobil dikatakan dapat diisi melalui sistem pengisian cepat atau listrik rumahan dengan tegangan tertentu. Catatan tenaganya hanya 20 kW dan torsi maksimum 85 Nm. Mengemudikan mobil ini bisa sampai sejauh 170 km menggunakan baterai terisi penuh yang bisa diisi ulang menggunakan colokan 220 volt. Kecepatan maksimalnya dibatasi hanya 100 km per jam. Harga jual mobil ini relatif terjangkau sebab mendapat insentif pemerintah. Harga di China jika dirupiahkan, mobil tersebut dijual mulai 60 sampai 120 jutaan. Masa sih? Volkswagen ID.4 sebagai SUV listrik pertama dari pabrikan asal Jerman ini berdiri di atas platform MEB yang didesain secara spesifik untuk produk kendaraan listrik Volkswagen. Sebagai sumber dayanya adalah baterai dengan kapasitas 82 kWh yang membuat mobil ini dapat dikendarai sejauh 405 km dalam sekali pengecasan. Terkait durasi pengecasannya, pabrikan mengklaim baterai mobil ini hanya butuh waktu 36 menit untuk mengisi daya dari 5% sampai 80%. Sementara itu, fitur yang dimilikinya antara lain sistem bantuan berkendara IQ Drive, termasuk di dalamnya Emergency Assist yang dapat memberikan notifikasi ketika mendeteksi situasi-situasi darurat. Seandainya mobil tidak menangkap adanya reaksi dari pengendara, maka mobil menghentikan lajunya sekaligus menyalakan hazard, mengaktifkan rem parkir, dan menyalakan suara klakson. Di sisi lain, Volkswagen memiliki target untuk mewujudkan 100% netralitas karbon pada 2050 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Volkswagen berupaya pada 2030 dapat memangkas emisi gas buang dari kendaraannya sebesar 40% dibandingkan 2018.